Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Suci Handayani dengan NIM 0704202044. Di sini saya akan membahas tentang materi perkembangan bahasa. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia telah berkembang dan tumbuh sebelum dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Hari Sumpah Pemuda. Namun, ada yang bertanya, mengapa justru harus bahasa Melayulah yang menjadi asal lahirnya bahasa Indonesia? Baik, di sini kita akan membahas ada 3 faktor yang menyebabkan mengapa bahasa Melayu pada saat itu diterima oleh masyarakat. Yang pertama itu karena bahasa Melayu sebagai lingua franca. Bahasa Melayu sendiri sudah digunakan sebagai bahasa perdagangan pada zaman Sriwijaya. Di sini bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan dalam perdagangan oleh berbagai suku yang memiliki latar belakang bahasa ibu yang berbeda. Sehingga dengan demikian, bahasa Melayu menjadi lingua franca dalam aktivitas perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu praktis dan sederhana. Bahasa Melayu berbeda dengan bahasa lainnya di Indonesia dalam segi strukturnya. Yang ketiga itu kebutuhan politik. Namun, dalam perkembangan saat ini, bahasa Indonesia yang kita kenal dan kita gunakan sekarang ini sudah tidak lagi sama dengan bahasa asalnya, yaitu bahasa Melayu. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Oke, lanjut, kita masuk ke perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Pada saat sebelum kemerdekaan, bahasa Melayu telah digunakan oleh masyarakat sebagai alat perhubungan atau lingua franca di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh wilayah Asia Tenggara. Bahkan, bahasa asing yang datang ke Indonesia pun menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan masyarakat Nusantara. Ada beberapa hal tentang bahasa Indonesia yang bersejarah sebelum kemerdekaan, antara lain yang pertama itu pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perhubungan, bahasa perdagangan, serta bahasa kerajaan. Yang kedua, pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu tetap digunakan sebagai bahasa perhubungan. Pada masa ini banyak surat kabar yang dituliskan atau diterbitkan dengan bahasa Melayu. Yang ketiga, pada tanggal 28 Oktober 1928, saat diikrarkannya Sumpah Pemuda, bahasa Melayu telah diubah namanya menjadi bahasa Indonesia oleh seluruh pemuda di tanah air. Pada masa sebelum kemerdekaan, bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa utama. Pada saat itu, bahasa Melayu difungsikan sebagai yang pertama, bahasa kebudayaan. Yang kedua, bahasa perhubungan atau lingua franca. Yang ketiga, bahasa perdagangan, baik bagi suku yang ada di Nusantara maupun pedagang yang ada di luar Nusantara. Dan yang terakhir, yang keempat, bahasa resmi kerajaan.
Oke, kita lanjut masuk ke perkembangan bahasa Indonesia sesudah kemerdekaan. Bahasa Indonesia diikrarkan atau lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda pelosok dari pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar sebagai berikut. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat, yaitu sebagai identitas nasional. Yang kedua, digunakan sebagai kebanggaan bangsa. Yang ketiga, digunakan sebagai alat komunikasi. Dan yang keempat, dipakai sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku. Bahasa Indonesia memiliki 4 ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan cara pembicara. Dan yang keempat, ragam bahasa berdasarkan media. Bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan sangat penting dalam membentuk persatuan dan kesatuan di Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi 2. Yang pertama, sebagai bahasa nasional, dan yang kedua sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, dan bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu, pengetahuan, serta teknologi yang canggih. Bahasa juga memiliki 2 fungsi. Fungsi ini terbagi ke dalam fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum terdiri sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri, sebagai alat komunikasi, sebagai alat berintegrasi, dan sebagai alat kontrol sosial. Sedangkan fungsi khusus terdiri dari mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni sastra, mempelajari bahasa-bahasa kuno, dan mengeksplorasi iptek.